Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di gunung yang terkenal dengan keindahan savananya, dan akhir-akhir ini sering dikunjungi dan menjadi wishlist banyak orang. Gunung yang terletak di beberapa wilayah, diantaranya Kabupaten Magelang di sebelah baratnya, Kabupaten Boyolali di sebelah timurnya, dan Kabupaten Semarang di sebelah utara. Dan gunung ini memiliki ketinggian 3145 meter di atas permukaan laut, yaitu Gunung Merbabu. Kali ini kita akan melewati jalur Gancik. Jika kalian menggunakan maps, akan dilewatkan oleh jalur ini, dan jalur ini sangat berbahaya, terutama dari wilayah Semarang. Pasti akan tertuju di maps ini. Jalur ini sangat menanjak, dan tidak hanya satu atau dua pengendara yang tidak bisa naik. Jadi, jika kalian ingin ke sini, lewatlah jalur jalan raya. Dan akhirnya kita sampai di base camp. Base camp yang saya tempati ini adalah base camp Bang Pletek. Dan di Via Gancik ini tidak hanya satu base camp saja, ada beberapa rumah yang bisa kalian tempati. Sebelum melakukan pendakian, kalian wajib untuk registrasi. Di sini kita mencatat barang bawaan, mencatat kelompok, dan mencatat umur seperti ini. Setelah registrasi selesai, kita mendapatkan briefing sebelum melakukan pendakian. Dan untuk briefing, kalian harus mendengarkan baik-baik dan jangan ada yang melewatkan. Setelah briefing selesai, kita menunggu antrian untuk ojek. Kita di base camp Merbabu via Gancik ya guys, Bang Pletek tempatnya. Jangan lupa makan coklat ini. Biar apa? Biar happy. Biar hidungnya bisa bernafas. Salam asoy. Salam asoy. Gelek lek nih. Asoy. Setelah menunggu antrian ojek, akhirnya kita mendapatkan ojek. Satu persatu menaiki ojek dengan tas carrier ditempatkan di depan bapaknya. Di perjalanan saya tidak berbicara apapun dengan bapak ojek. Bukannya saya tidak mau berbicara, tetapi saya takut mengganggu konsentrasi beliau. Perjalanan yang diiringi oleh gemerlap lampu kota dari kejauhan membuat saya tidak merasa takut. Malahan, saya kagum dan menikmati pemandangan tersebut. Nah, untuk ojek, itu ada 3 pos tempat pemberhentian. Pos pertama itu di pintu rimba dengan biaya sebesar 25.000. Pos kedua itu di pos pertengahan dengan biaya 30.000. Dan tempat pemberian terakhir adalah di pos 1 dengan membayar sebesar 50.000. Kami memutuskan untuk mengojek sampai pos 1 karena saat kami naik ojek, jam menunjukkan pukul 7.25, yang artinya sudah malam sekali. Apalagi rencana kami akan mendirikan tenda di Sabana 2 atau pos 5. Untuk jalan yang dilewati ojek, pertama adalah jalan beton, dan setelah pintu rimba yang dilalui sudah mulai tanah. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, saya akhirnya sampai di pos 1. Setelah saya sampai, saya menunggu teman-teman saya yang tertinggal di belakang. Sesampainya di pos 1, saya sedikit kaget karena angin yang begitu kencang ditambah debu yang mengikutinya. Berbeda sekali dengan saat berada di base camp. Setelah semua berkumpul, segera kami berdoa bersama karena jika berlama-lama hanya akan membuang-buang waktu. Ditambah lagi angin besar, itu membuat badan kita kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Wah, ini kabut dan angin ya. Ini kabut ini kabut. Sing tenang tapi. Nah, ini kabut di pos 1.
Setelah berdoa selesai, kita memulai pendakian. Di perjalanan pos 1 ke pos 2, saya tidak membuat video karena kami berfokus pada jalur. Besar sekali sampai pos 2. Wah, sampai pos 2. Anginnya besar. Iya. Ini kita ada mau Pos 2 guys, kita sudah sampai pos 2. Betul, Iya. ya guys. Dan Kita lanjut ya guys. oke, lanjut karena masih landai dan anginnya besar. Jadi kita memutuskan untuk lanjut. Kalau berhenti nanti kademen. Oke. Seperti ini. Setelah perjalanan dari jam 7.50, kita sampai di pos 2 pukul 8.15. Berarti waktu yang kita tempuh hanya 25 menit. Benar-benar tidak terasa, begitu cepat kita berjalan, atau memang sudah semestinya hanya 20 menit saja. Dan di pos 2 kita tidak berlama-lama. Lagi-lagi karena angin yang besar. Takutnya jika kita beristirahat di pos 2, kita akan kedinginan. Setelah pos 2, trek mulai menanjak dan debu semakin banyak. Nyandal, Wet. Kecandal. Ada tanjakan. Ini kabut besar dan debu. Debunya sangat banyak, debu dan kabut. Jadi setelah tanjakan tuh kita mau istirahat. Dan ini sekitar 2 meter, itu tidak tembus ini karena memang tebal. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Ini sampai dengan apa, Dak? Padang Edelweiss. Edelweiss boleh. Kenapa Padang Edelweiss? Karena kanan kiri Edelweiss semuanya ini. Iya. Lagi dan lagi, angin mengiringi perjalanan kita. Bagaimana lagi, kita pun menikmati angin yang ada. Dan debu tidak ikut serta kami. Raketo. Iya, Dilpadi. Iya, raket raimu santri. Macam bacel. Tak lah. Ini apa ini? Coba. Anginnya mantap, segar. Airnya menghilangkan keringat. Sembribit. Ini atas cerah, tapi anginnya lumayan. Oke. Keceriaan kami muncul di sini karena melihat indahnya pohon Edelweiss. Seolah-olah rasa lelah kita hilang di sini, terbawa angin yang dari tadi mengikuti kami. Kita terus berjalan dan berjalan, sembari menikmati keindahan alam, dan kami melihat ada yang mendirikan tenda di perjalanan. Dia ngecamp, mungkin karena angin besar jadi ngecamp di sini. Aduh, dingin. Kopinya ada nggak ini kopi? Tidak lupa kami menyapa dan melanjutkan perjalanan lagi. Tidak lama dari situ, akhirnya kami sampai di pos 3. Dan di pos 3, kami disambut oleh angin yang sangat besar.
karena di area ini sangat terbuka, tidak seperti sebelumnya. Sampai pos 3. Ya, bro. Mantap ya, bro. Rezainal. Perjalanan yang kita tempuh dari pos 2 ke pos 3 adalah 45 menit. Benar-benar besar. Saya tidak habis pikir akan sebesar itu. Sampai-sampai ada pendaki lain yang melewati jalur dengan bergandeng tangan. Dan kami memutuskan untuk istirahat sejenak di belakang shelter. Setelah beristirahat, tak lama kami pun melewati angin besar dengan bergandeng tangan, seperti yang dilakukan pendaki sebelumnya. Beristirahat di belakang shelter. Biar apa? Biar nggak kena angin. Ya. Ini ditanjakan setelah pos 3. Mantap. Iya. Mantap, bro. Lihat. That's right. Ini nanjak terus. Oke. Ini ngerak kosong ini. Ini istirahat di pertengahan tanjakan apa? Dusta. Ini tanjakan dusta sekali, bro. Dusta. Kita Ini kita berada di tanjakan Dusta. iya, ini lereng dulu. Ya, lereng dulu ya. Karena ini tanjakan dusta, makanya kita tidak boleh berdusta ya. Iya. Ingat kawan. Ingat, Kita kawan. nggak boleh berdusta kawan. Ingat kawan, kita nggak boleh berdusta. Iya, itu kenapa? Mulutnya kenapa itu? Kenapa ditutupi? Ini agak meletup ya guys. Takut Karena takut debunya kemasukan banyak banget. takut kemasukan omongan palsu atau janji palsu. Iya, nggak mau banget. gitu? Makanya ini diberongsong aja. Oh, berasa aja. Oh, gitu. Sini. Firman di Firman. Pir, Bib. Oke, Firman dah kabib. bib. Oh, ketutupan. Ketutupan Supri. Astagfirullah. Bang lebih. Astagfirullah. Alhamdulillah bos. Oke, baru pemanasan ngandong. Iya, gini ya. Setelah kita beristirahat, kita melanjutkan perjalanan. Trek kali ini menggunakan tambang, yang artinya kemiringan medan bertambah. Ditambah malam hari, dan kita juga membawa beban. Apalagi debu datang dengan angin, yang membuat pandangan kita ikut terganggu. Ya kawan. Trek semakin lama semakin menantang, dan di sini kami sedikit salah jalur. Yang sebenarnya di jalur kanan tersedia tambang, tetapi kita melewati kiri. Masalah pun datang. Kakak saya yang sedikit takut dengan treknya, ditambah kita harus berpindah jalur, karena jika dilanjutkan akan lebih sulit untuknya.
Di sini kami saling membantu. Saya yang menunggu di bawah dekat kakak saya, dan 2 orang membantu kakak saya, dan 2 orang lagi sudah berada di atas, membantu menyinari jalur menggunakan senter. Di sini kami menunggu, membantu, dan memikirkan jalur yang terbaik untuknya. Memang itulah tugas teman yang seharusnya, saling membantu, bukan malah ditinggalkan dan dibiarkan seolah tak kenal. Sampai nak kodok mas, aja medune mas. Buka si Deul. Selamat kakak. Deul, semakin cerah ya Deul. Setelah tanjakan apa? Tanjakan dusta. Bagaimana? Tanjakan dusta? Mantap. Mantap, bro. Dan tanjakan dusta semakin dusta. Semakin dusta lho. Ki sijine. Oh, nyelempet. Raketa. Tak itu Mendet jari. Coba gak di mendet. Iki kaos kaki kurang, kaos kaki sing dhuwur kok. Aduh, gimana ya? Gue gini gimana ya? Aduh, cepet. Ini tangannya. Ini apa? Setiap saya mangap Zen Itu from the shape. Iki apa jar ventur. masih bersama Zen Adventure. Kita Ya, masih betul. semangat Oke. dan lanjut di tanjakan dusta kita lewati. Oke. Siap. Tapi kalau gue selampung ya tanjakan dusta ya. Delok kas. Lah. Amin. Rating pira? Pira? Rating. Bilang enggak bisa. Kayak reget ya kayak. Cuma mata. Cuma mata aku kotor lah. Ini gimana ini? Ini kurang safety ya, yang bener gini. Karena apa? Biar debu tidak masuk jadinya. Gue ning apri yo tekan dhuwur aku ki tekan nganggo jane sing dawa enak Ya. ganti kaos kaki. Lah ini gimana celananya? Aduh, nggak sampai atas Seru ini. banget. Nakal itu seru banget. Nah, ini fungsinya celana panjang itu agar debu-debu tidak masuk. Nah, ini fungsinya macam itu, dan kaos tangan tidak dingin, dan plusnya itu kalau apa? Tambang tidak sakit. Nah, ini kotor. Setelah kami melewati trek yang sangat menantang dan setelah kami beristirahat cukup lama, kami melanjutkan perjalanan untuk sampai pos 4 atau Sabana 1. Oh, open trip. Open trip. Oh, pos 4 Sabana 1. Pos apa? Sabana 1. Persimi. Oh, nice. Yes. Ini dia. Sebelum 4 sampai Sabana 1 pos 4 dengan ketinggian 2770 mdpl. Perjalanan yang kita tempuh dari pos 3 sampai pos 4 cukup lama. Dari pos 3 pukul 21.15 sampai pos 4 pukul 22.45 yang menandakan kami menempuh waktu sekitar 2 jam. Entah kami lama atau memang estimasi waktu dari pos 3 ke pos 4 memang 2 jam. Di pos 4 kami berdiskusi apakah akan mendirikan tenda di pos 4 atau lanjut. Kami menyusuri sekeliling pos 4, ternyata sudah penuh dengan tenda. Ada yang tersedia, tetapi area begitu luas, tidak memungkinkan untuk kami tinggal.
karena mengingat angin yang besar dan resiko yang akan datang. Dan kami memutuskan untuk lanjut sampai pos 5. Di pertengahan pos 5, kami tidak melanjutkan perjalanan karena kakak saya sudah kedinginan dan kram. Kemudian, kami mendirikan tenda di jalur menuju pos 5. Kami memilih tempat dengan dikelilingi pohon untuk menjaga tenda dari hembusan angin yang besar dan untuk mengikat flysheet ke pohon. Lalu, kami bergegas mendirikan tenda dan makan malam. Setelah kami mendirikan tenda dan makan malam, jam menunjukkan pukul 1. Kemudian kami tidur. Angin berembus sangat kencang hingga dini hari, waktu yang kita jadwalkan untuk summit. Setelah malam berlalu, pukul 2 pagi, saya terbangun karena mendengar suara langkah pendaki yang hendak melakukan summit. Saya hendak membangunkan teman-teman saya, tetapi di dalam tenda saya mendengar suara angin yang begitu besar. Saya yang hendak membangunkan teman-teman saya menjadi tertunda karena dinginnya angin saat dini hari membuat masuk ke sleeping bag lebih dalam. Lalu saya tertidur lagi dan terbangun pada pukul 5. Saat saya ingin melihat apakah angin masih besar atau tidak, saya keluar tenda. Ternyata cahaya aram menampakkan keindahannya. Tetapi angin masih begitu besar. Bahaya ke puncak saat gelap dan angin yang besar bisa membahayakan diri sendiri dan teman-teman. Setelah semuanya terbangun dan setelah mengisi perut dengan sarapan, kami pun bergegas untuk summit. Kita pun mulai berjalan menuju puncak pukul 6.40. Trek langsung menanjak dan debu terlihat berdebaran. Setelah melewati tanjakan yang terjal ya Kang? Iya, terjal. Terjal karena debu. Nah, Tanjakan dusta wis malah jenenge. Jadi tanjakan menyakitkan. wah, Monggo. Iki monggo. Monggo Mas. Iki monggo. wis berdusta tenan. Merbabu landai kok. Landai matamu. Jika setelah tanjakan kalian menemukan trek seperti ini, berarti sebentar lagi ada keindahan Sabana 2 yang menunggumu. Dan terlihat trek menuju puncak. Trek yang sangat curam, apalagi terlihat dari kejauhan, membuat saya menjadi tertantang. Apakah saya bisa melewati itu atau tidak? Tetapi saya tidak ingin memikirkan itu dahulu. Yang saya pikirkan terlebih dahulu adalah keindahan sabana Gunung Merbabu, yang tentunya digemari banyak pendaki. Ini sampai pos 5 Sabana 2. Suka? Suka banget. Kamu menyatu sama sabana itu warnanya. Keindahan sabana yang tidak bisa dilihat jika tidak ke sini membuat saya ingin menikmati terlebih dahulu dan tidak lupa mengabadikan lewat foto dan video. Tetapi juga tidak berlama di sini, mengingat masih ada puncak yang kita tuju. Astagfirullah. Ini setelah Sabana 2 atau pos 5, kita jalannya sedikit menurun. Ini dikelilingi ada wis. Setelah landai terus menaiki yang lewat sana, lebih aman lewat sana.
kalau naik. Soalnya kalau turun seperti itu nggak bisa, terlalu sulit. Itu terlihat ada 2 jalur untuk menuju ke atas. Tetapi jalur yang disarankan itu jalur sebelah kanan, itu disarankan untuk naik, dan jalur sebelah kiri disarankan untuk turun. Setelah melewati tanjakan yang sekelilingnya masih dipenuhi pepohonan, kita sampai di Watu Lumpang. Angin dan debu ikut serta kami, hingga membuat perjalanan sedikit terganggu. Ini Watu Lumpang. Watu Lumpang. Itu perjalanan naik. Ya, terlihat dari Watu Lumpang. Nah, ini dari Watu Lumpang itu pos 5 terlihat. Ini. Nah, itu pos 5. Itu pos 5. Tadi kita turun ke bawah, lalu naik lagi dan sampai ke pos Lumpang. Tak lama di sini kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak. Angin benar-benar besar. Tidak mengingat apakah ini pagi atau malam. Di balik angin besar yang kerap membuat kita beristirahat dan menunggu lalunya, ada keindahan dan kegagahan Gunung Merapi di kejauhan. Trek yang semakin lama semakin menanjak dan lebih terbuka, membuat angin lebih banyak masuk dan menerpa kami. Kami berjalan sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru, dikarenakan trek yang curam dan kita bergantian melewati trek dengan pendaki yang lain. Lurus. Trek yang curam dan angin yang begitu besar membuat kita berjalan seperti ini agar lebih aman dan bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita melewati tanjakan yang curam, kita memutuskan untuk istirahat sejenak dan memakan makanan yang kita bawa. Makanan yang kita bawa adalah sari gandum. Anginnya. Kita berteduh dan istirahat sejenak karena anginnya besar. Ya. Mana yang cosplay ninja mana? Oh ini, mana matamu? Lewat kiri. Sunggokong pergi ke Merbabu. Kenteng songo. Ya. Kenteng songo. Karo di video kenteng songo nih. Yes. Ini Watu Lumpang. Watu Lumpang. Kenteng songo. Kita masuk di area kenteng songo. Ini juga ada Watu Lumpang. Sampailah kami di puncak Kenteng Songo. Di puncak ini terlihat jalur lain dan ada beberapa gunung yang terlihat di kejauhan. Andong, Telomoyo, Ungaran ya. Semua sekali kan? Bekas bisa. Bekas, Tegalan. Saka misi sini iki. Tapi kok kono kem ke? Ngisor ke? Nanti. Kayak iki sing daerah saka Kayak ono wong kae ning kono kae. Bekas. Ini kan bekas. Bekas kayak gitu sabana tapi sabana cilik.
Ini kita melanjutkan ke puncak triangulasi. Setelah dari puncak Genteng Songo, itu kok dari bawah Genteng Songo ke kanan, triangulasi ke kiri. Nah itu dia puncaknya. Puncak triangulasi lebih luas dan lebih banyak batu-batu besar. Puncak tertinggi Gunung Merbabu adalah Puncak Triangulasi dengan ketinggian 3145 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dari Puncak Triangulasi terlihat jalur dari Via Swanting, jalur yang diminati dan sering dijuluki jalurnya yang bikin sinting. Ternyata benar yang dikatakan banyak orang, bahwa sabana Gunung Merbabu sangat indah, ditambah kegagahan Gunung Merapi yang seolah mengajak untuk menikmati keindahannya dari dekat. Sayangnya, aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif membuat berbahaya jika dibukanya jalur pendakian. Cukup untuk menikmati keindahannya dari jauh. Kami menikmati keindahan sekitar dan tidak lupa untuk mengabadikannya. Kami pun tidak lupa untuk melakukan selebrasi bersama. Di puncak triangulasi kami beristirahat cukup lama, dan beberapa teman saya tertidur di rerumputan dan menghadap ke Gunung Merapi. Sungguh tidur yang enak sekali. Tertidur di ketinggian ditambah angin yang mengajak untuk menikmati puncak lebih lama lagi membuat kami begitu nyaman. Tidak lama dari itu kami bergegas turun karena mengingat waktu dan mengingat perut kami yang belum diisi oleh nasi. Lagi santai kawan? Oh iya dong. Perjalanan turun kami tidak melewati jalur saat kita naik. Sesuai rekomendasi dari Basecamp, kami mengambil jalur turun yang langsung dari puncak triangulasi. Untuk jalur turun, jalurnya licin sebab trek yang menurun dan debu yang banyak. Jadi kita berjalan dengan hati-hati. Yuk sini, berhenti sini. Let's go. Yang ngerasa nyesel nak kamu. Perasa 3Z. Ya wis ngono wae. Nah, Nek. Asoy, jangan sih. Gak sabar dulu ini. Win, Reni tau Win. Ngayu, ngayu. Jalur yang licin kerap membuat kami berjalan jongkok untuk meminimalisir terpleset dan menjaga agar tidak jatuh. Tetapi ada pun yang berjalan dan berlari. Itu bukan masalah untuk kami karena kapasitas seorang itu berbeda-beda. Ada yang lebih yakin dengan langkahnya, ada juga yang ragu dengan medan seperti itu.
Tetapi terkadang ada juga yang mengeluh jika temannya seperti itu. Bahkan ada juga yang meninggalkan teman lainnya. Sebaiknya kita sebagai teman itu saling menyemangati agar mereka lebih percaya dengan langkahnya. Dan tidak lupa untuk mengapresiasi keberhasilan mereka. Karena terkadang dari apresiasi tersebut, mereka menjadi lebih yakin dan lebih bersemangat. Dan saya pun yakin dengan kalimat, ajaklah temanmu pergi ke gunung, maka kamu akan melihat sifat asli mereka. Sesungguhnya pengalaman itu bukan pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Perjalanan yang menyenangkan akan membuat kita tidak berasa perjalanan tersebut. Meskipun lelah, tetapi jika perjalanan diiringi oleh canda dan tawa, maka akan hilang sejenak rasa lelah itu. Debu lebih banyak di sini, dan angin tidak mau kalah hebat. Angin yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi, seperti manusia yang datang dan pergi. Trek ini semakin lama semakin curam. Jika tidak berhati-hati sedikit saja, maka akan terpleset. Nah guys, spesies ya. Wow. Hai Pri, bikin Pri. Masak. Dah. Ya selesai. Wow. Seram nih. After summit Merbabu. Kotor semua bro. After summit Jangan buka. Cepat. Setelah perjalanan yang seru dari puncak menuju tempat kami mendirikan tenda, kami pun sampai. Lalu, kami mengisi perut dan beristirahat untuk mengisi tenaga menuju ke base camp. Setelah istirahat yang cukup lama, kami pun mengemasi barang-barang dan tenda. Dan kami melakukan perjalanan untuk turun. 13-18 kita turun dari pos 4 setelah dikit pos 4. Ada ngisik nih. Takut banget. Perjalanan turun menuju base camp juga tidak kalah seru. Jalan yang kami lewati saat malam hari membuat kita tidak melihat begitu jelas jalurnya. Jalur dari sini menuju ke pos 3 menggunakan tali, beberapa juga tidak bertali.
Kami berjalan satu persatu, kerap bergantian dengan pendaki lain. Jalur yang kami lewati tadi malam ternyata sangat berbahaya jika salah sedikit saja. Apri. Ayo. Nah, setelah ini udah tambang. Jalur ini ramai dengan pendaki karena jalur favorit, yaitu dari jalur Via Selo dan Ganci, membuat kita bergantian dan kerap mengantri di jalur. Jalurnya memang sangat berbahaya, dan angin di sini tidak seperti tadi di puncak, sudah sedikit mereda. Setelah perjalanan yang menurun, saya akhirnya sampai di pos 3. Jalur yang tadi saya lalui terlihat dari pos 3, memang benar-benar curam. Saat perjalanan turun, saya mendahului teman-teman saya, dan saya menunggu di dekat shelter. Sembari menunggu, saya melihat jalur yang dijuluki oleh tanjakan Justa. Beberapa saat kemudian, teman saya sampai, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Macam mana setelah melewati tanjakan pinggir apa ya? Melewati tanjakan yang sangat terjal, bacel. Lanjut. Kami melanjutkan perjalanan turun dengan sisa tenaga kami. Sampailah kami di Sabana Edelweiss. Naik puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon Edelweiss. Kiri kanan kulihat saja banyak
pohon Edelweiss. Yeay. Oke, taman kanak-kanak. Yeay. Perjalanan yang diiringi oleh canda dan tawa memang sangat menyenangkan, membuat rasa lelah dan rasa bosan hilang. Mantap gak, Bu? Mantul. 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 Mantap betul. Kayaknya ya air mau umbar. Wah, siap. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Teman baru kawan. Iya. Karena ini memang taman bermain. Oh. Tutorial nak tidur nih hanya regas tidak tenang. Yalah lah. Mantap. Ayo. Gak nyampe. Kilo nih dua semana itu. Monyet. Aku juga ketemu iki pas saya. Ayo balik ul. Unta pulang udah sore. Udah. Di. Wilo, di semedi. Semedi. Pengen mana itu dulu. Minggir des. Iki lho cah gondes iki. Woi, lagi santai kawan. Woi, jenengmu siapa woi? Koe. Untuk perjalanan turun ada juga ojek. Kami memutuskan untuk mengojek dari pos pertengahan dengan biaya 30.000. Bisa juga kalian jika ingin dari pos 1 dengan membayar 50.000. Dan jalur ketika turun itu berbeda dengan jalur ketika mengojek. Kami sampai basecamp tepat jam 5 sesuai saran dari basecamp. Untuk turun tidak lebih dari jam 5. Video perjalanan kami selesai di sini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Bila ada salah kata, mohon maaf. Jika suka dengan video saya, silakan like, subscribe, komen, dan share. Sekian, terima kasih.